Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba' anana soleha kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairi nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Bapak dan Ibu guru serta anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, ya, khususnya nikmat iman Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keistimewaan. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan hingga alam benderang, yakni Islam. Anak-anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan ini, Bapak akan menyampaikan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah kita sama-sama melaksanakan puasa Ramadan, karena puasa ini adalah kewajiban buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa, tapi yang membedakan adalah ketakwaan kita. Kita berpuasa agar menjadi orang yang takwa. Kalau dulu-dulu ada tujuan-tujuan lain, misalnya untuk sesembahannya, untuk Tuhan-Tuhannya, atau untuk minta kekuatan, ya, kekuatan. Tapi kita melaksanakan puasa ini adalah untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah kita sama-sama insya Allah melaksanakan puasa, dan puasa ini pahalanya, nilainya luar biasa. Allah sendiri yang akan menilainya, Allah yang akan memberikan balasannya. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih, ya, sholat tarawih atau sholat malam di bulan suci Ramadan. Kita harus laksanakan. Kita laksanakan mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, ya, mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu laksanakanlah salat tarawih. Dan ditutup dengan salat witir. Ya, salat witir itu adalah salat ganjil. Ya. Minimal 1 rakaat. Ya, atau 3 rakaat. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Sholat tarawih, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, kemudian menghayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk manusia. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya. Pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Kita ini termasuk manusia, maka kita adalah harus taat, tunduk, patuh kepada Al-Quran sebagai pedoman kita. Supaya kita selamat dunia akhirat, ikuti Al-Quran, ya, amalkan Al-Quran. Dan bait Qur'ani sudah mengamalkan, bait Qur'ani mempelajari, menghafal, ya, kemudian mengamalkan, insya Allah teruskan, akan memberikan mahkota kepada orang-orang tercinta. Ya, sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ya, sebaik-baik kita adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan, ya, orang yang mempelajari Al-Quran, ya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu yang terbaik. Teruskan, ya, lanjutkan semangat dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi saksi. Di hari kiamat akan mengatakan, ya, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Luar biasa. Ya. Kita harus semangat untuk
membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, bersedekah. Ya, kita biasakan, kita dawamkan ya untuk bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita berikan untuk menegakkan kalimat Allah, untuk memperjuangkan Islam, untuk membangun dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Bait Qur'ani sedang membangun masjid. Masjidnya bagus, luar biasa. Dan kita harus support, kita harus dukung, dan kita harus berturut serta di dalam pembangunan tersebut agar bisa terwujud dan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah akan lipat gandakan. Ya, Allah akan berikan pahala yang luar biasa. 10 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Itu yakin. Ya. Sedekah yang kita lakukan lillahi ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan berikutnya adalah berbuka dan juga sahur. Kita harus lakukan. Jangan ditinggalkan. Apabila waktunya sudah masuk berbuka, segeralah berbuka. Karena Allah cinta kepada orang yang bersegera di dalam berbuka puasa. Dan ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka dan ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahur juga demikian. Kita bersahur. Kenapa? Karena di sahur itu ada pembeda antara kita dengan orang-orang kaum sebelum kita, ahli kitab. Pembeda. Ya. Sahur itu ada berkah. Ya. Ada nilai keberkahan yang luar biasa, maka kita harus bersahur. Ya, meskipun dengan seteguk air atau kurma, ya. Kita laksanakan. Jangan sampai kita tidak sahur, ya. Karena itu adalah yang membedakan. Jangan tinggalkan sahur. Allah cinta ya kepada orang-orang yang terutama mengamalkan ajaran baginda Rasulullah SAW. Nah, berikutnya adalah beriktikaf, berdiam diri di masjid, niat untuk beribadah kepada Allah, salat, baca Al-Quran, zikir, doa, dan lain sebagainya. Dalam rangka kita mencari ridha Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiam diri di masjid. Tentu harus niat. Ya, benar-benar berniat beriktikaf. Ya. Kemudian mencari Lailatul Qadar. Di mana? Di bulan suci Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Ya. Itu dikatakan banyak hadis yang menerangkan 10 yang terakhir, 10 hari di bulan Ramadan, ya, bagian yang akhir. Silahkan kita cari, ya, khususnya adalah di malam-malam ganjilnya, ya. Karena apa? Apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, nilainya luar biasa, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Nilai 1 malam yang Allah berikan kepada hambanya Rasul, kepada hamba Rasulullah SAW, yaitu umat Islam. Ini nilai yang sangat luar biasa. Agar kita terus, ya, agar kita amalkan, ya, di dalam bulan suci Ramadan kita mencari Lailatul Qadar. Tapi ingat bahwa kita melaksanakan dari awal sampai akhir Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lillahi ta'ala, bukan karena lain-lain. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan satu motivasi, ya, bahwa kita harus semangat untuk beribadah, semangat untuk melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan puasa nilainya, ya, luar biasa, tak terhingga, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang akan memberi pahala. Kita tidak tahu, ya, Allah akan melipat gandakannya yang tak terhingga untuk puasa. Karena puasa ini adalah rahasia.
hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Kita laksanakan puasa dengan baik. Kita laksanakan sunnah-sunnah ya di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan syahru kataballahu alaikumus siyama wa sanantu lakum qiyamah faman shama wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Ya. Barang siapa yang siangnya berpuasa dan malamnya melaksanakan salat tarawih karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan keluar ya, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan ibunya. Jadi bersih. Itu yang kita harapkan. Dan ibarat bulan suci Ramadan datang ke kita ini adalah seperti sungai yang berada di depan rumah kita. Sungainya airnya sangat jernih, bersih. Tapi kalau kita tidak digunakan, kalau kita tidak menggunakan air itu, maka sia-sialah air itu. Oleh karena itu, air itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, bersuci, untuk dan lain sebagainya kita manfaatkan itu, sehingga benar-benar kehadiran ya bulan suci Ramadan ini akan mensucikan diri kita, akan mensucikan ya keadaan kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.